Hadirin fizakumullah, dalam pandangan ajaran Islam, salah satu ciri baiknya sebuah masyarakat, salah satu ciri baiknya sebuah umat atau sebuah bangsa adalah manakala tegak dalam tubuh umat itu apa yang disebut di dalam bahasa agama kita dengan amar ma'ruf nahi munkar. Baiknya sebuah umat, baiknya sebuah bangsa, salah satu cirinya adalah ketika fungsi pengawasan, fungsi pencegahan ini berjalan. Amar ma'ruf nahi munkar tegak di dalam kehidupan masyarakat atau umat itu atau bangsa itu. Hal ini diisyaratkan di dalam Quran surat Ali Imran ayat 110 yang tadi khotib bacakan di awal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas." Kalian, yakni generasi Rasulullah dan para sahabatnya, adalah khaira ummah, adalah umat terbaik. Ukhrijat linnas, yang dihadirkan di tengah-tengah manusia. Mengapa disebut sebagai khaira ummah, sebagai umat terbaik? Karena ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Karena kalian itu senantiasa menganjurkan kepada perbuatan ma'ruf, perbuatan yang baik, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah dari perbuatan buruk, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sangat terkenal, hadis riwayat Muslim, menyebutkan bahwa atau menghubungkan antara amar ma'ruf nahi munkar ini dengan kualitas keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran," siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka dia harus merubah kemungkaran itu biyadihi, dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Fa illam yastati', kalau dia tidak mampu merubah kemungkaran itu dengan tangannya, fa bilisani, maka dengan lisannya dia harus berupaya untuk merubah kemungkaran itu. Dan kemudian kata Rasulullah, fa illam yastati', kalau juga dengan lisan tidak mampu mencegah kemungkaran, fabiqalbi, maka dengan hati. Maksudnya pengingkaran dengan hati terhadap kemungkaran yang terjadi. Akan tetapi kata Rasulullah, wadzalika ad'aful iman, itu adalah ciri selemah-lemahnya iman. Ketika kita hanya berani mengutuk di dalam hati kita, mengecam, mengingkari di dalam hati kita terhadap kemungkaran yang terjadi di hadapan mata kita atau yang kita ketahui, maka wadzalika ad'aful iman, itu adalah ciri selemah-lemahnya iman. Di dalam ayat yang lain bahkan disebutkan ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang beriman, di antara cirinya itu adalah mereka senantiasa melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Orang mukmin, laki-laki maupun perempuan, antara satu dengan yang lainnya itu senantiasa menjadi penolong bagi yang lainnya, antara satu dengan yang lainnya. Kemudian disebutkan ciri mereka itu ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Mereka itu senantiasa memerintahkan kepada perbuatan ma'ruf, perbuatan yang baik, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Pentingnya amar ma'ruf nahi munkar ini sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menghendaki ada orang-orang yang tafarrug, mengkhususkan dirinya, memfokuskan dirinya untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Walaupun amar ma'ruf nahi munkar itu, kata Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menyebutkan bahwa
amar ma'ruf nahi mungkar itu, dakwah itu adalah tugas seluruh umat Islam tanpa terkecuali. Dalilnya adalah tadi beliau mengungkapkan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika adaful iman. Itu jadikan dalil oleh Ibnu Katsir rahimahullah untuk menegaskan bahwa tugas amar ma'ruf nahi mungkar, tugas dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah tugas seluruh umat Islam tanpa terkecuali. Walaupun kita pun tahu bahwa ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang hukum dakwah atau amar ma'ruf nahi mungkar itu. Apakah dia fardu ain ataukah fardu kifayah? Hanya kewajiban orang-orang tertentu saja atau terpenuhi dengan dilaksanakannya oleh orang-orang sebagian orang, ataukah dia ini fardu ain yang mengikat setiap kita untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Terlepas dari perbedaan pendapat itu, kemudian dicoba dikompromikan bahwa yang dimaksud di dalam kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah sesuai dengan kapasitas, otoritas atau kesanggupan masing-masing. Sesuai dengan kapasitas kita, otoritas kita, kemampuan kita. Tetapi pada dasarnya amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah sebuah kewajiban. Terlebih lagi ketika itu terjadi di hadapan mata kita. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, jelas-jelas kemungkaran, bukan ikhtilaf tentang ini mungkar atau bukan, maka tugas pertama yang harus kita lakukan jika kita mampu adalah falyughayyirhu biyadihi, merubah dengan tangannya. Nah, di dalam Quran surat Al-Imran ayat 104 bahkan Allah Subhanahu wa taala menghendaki ada orang-orang yang khusus tafarruq, mengkhususkan fokus, menyediakan waktu, tenaga, pikirannya untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Wa takum minkum ummatun, hendaklah ada di antara kalian itu ummatun yad'una ilal khair, yang dia itu menyeru kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa takum minkum ummatun, hendaklah ada di antara kalian ummatun, sekelompok umat, sekelompok orang yang melakukan tugas yad'una ilal khair, berdakwah, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Harus ada orang yang secara khusus melakukan tugas itu. Nah, hadirin hafizakumullah, amar ma'ruf nahi mungkar juga dia adalah merupakan salah satu tugas utama dari orang-orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala dianugerahi tamkin, kedudukan, kekuasaan, jabatan. Salah satu tugas utama bagi seorang pemimpin itu adalah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam Quran surat Al-Hajj ayat 41 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah." yakni orang-orang yang apabila immakkannahum fil ard, apabila diberi tamkin, diberikan kedudukan di muka bumi, diberi kepemimpinan di muka bumi, apa yang harus dilakukannya? Aqamus shalah. Dia mendirikan sholat, menegakkan sholat, menjaga rakyatnya supaya betul-betul menegakkan sholat. Wa atuz zakah, kemudian menunaikan zakat. Bagaimana terwujud di tengah-tengah masyarakat itu solidaritas sosial. Kemudian wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Kemudian mereka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Hadirin hafizakumullah, mudah-mudahan ini menyadarkan kita, semakin menguatkan kita bahwa amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah sesuatu yang harus dijaga, terus dijaga di dalam masyarakat kita.